Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangan dari mataku, buatku jatuh terus jatuh ke hati. Tapi apa jadinya kalau mata kena komplikasi diabetes? Yuk, simak penjelasan berikut. Mata apa yang nggak bisa pakai kacamata? Mata kaki. Oke, mungkin agak nggak lucu ya, tapi di sini kita nggak ngomongin tentang mata kaki. Di sini kita ngomongin komplikasi mata pada penderita diabetes, yaitu diabetic retinopathy. Nah, sebelum itu saya ingin mengingat kembali ya, bagaimana cara kita melihat suatu benda atau suatu hal. Jadi, pertama, cahaya akan memantulkan cahaya tersebut, kemudian akan memasuki mata Anda. Nah, dia akan memantulkan dari benda tersebut masuk ke mata, ya dia melewati kornea ya, kornea yang bisa kita lihat di sini jernih ya, kornea yang jernih, kemudian dia akan melewati pupil yang diameter besarnya itu diatur oleh otot iris ya. Nah, sehingga saat memasuki pupil, dia akan melewati lensa dan juga akhirnya jatuh ke retina. Nah, di sini adalah kita lihat gambaran retina orang normal ya, di mana retina tersebut terdiri dari jutaan sel-sel retina yang sangat sensitif terhadap cahaya. Nah, di sini informasi tersebut akan disalurkan oleh retina menuju saraf ke otak ya, sehingga terjadi gambaran visual dari benda tersebut. Kita lihat di sini ya, gambarnya kornea normal seperti ini. Jadi ada pembuluh darahnya, kita ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, kemudian ada makula, ada fovea, dan ada untuk sarafnya ya, optic cup, dan ada optic disc. Nah, namun apa yang terjadi pada penderita diabetes? Nah, di sini kita lihat berbeda sekali ya gambarannya. Jadi kita lihat di sini makula dan fovea tidak terlihat, ya mungkin ada makula edema, kemudian ada bintik-bintik pendarahan ya. Ini kita lihat ada bintik pendarahan, kemudian kita lihat adanya eksudat ya. Jadi gambar-gambaran terang ini ya, itu kita lihat adanya eksudat. Kemudian kalau kita perhatikan dengan sesama lagi, gambaran pembuluh darahnya terkesan lebih banyak dibandingkan dengan gambaran retina normal. Jadi sudah ada proliferasi dari pembuluh darah. Nah, namun ini adalah gambaran yang kita lihat sebagai seorang dokter ya, saat pemeriksaan funduskopi. Tapi kayak gimana sih pasien itu melihat dunia kalau sudah terkena komplikasi diabetes? Nah, berikut adalah gambaran pasien atau perspektif dari pasien diabetes yang terkena komplikasi diabetic retinopathy. Jadi ini merupakan salah satu gambaran bagaimana penderita diabetes itu melihat dengan komplikasi. Nah, ini kita lihat ini masih normal ya. Nah, ini kebetulan settingnya ada di kantor. Nah, kita bisa lihat lah. Ini mungkin setting kantor rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian. Ini kita kebetulan ada teman ya. Lantas gimana sih kalau misalnya kita terkena komplikasi diabetes pada retina atau diabetic retinopathy? Ya, kita lihat. Nah, ternyata yang terjadi adalah seperti ini ya. Jadi gambarnya buram ya, penglihatannya buram, dan muncul garis-garis berbayang yang bergerak seperti ini ya. Kita lihat nggak jelas ya. Dan juga adanya bayangan hitam di tengah ya, yang menyebabkan pandangannya semakin kabur. Ya, kira-kira seperti ini gambarannya dari sudut pandang penderita diabetic retinopathy. Oke, jadi udah kita lihat sendiri ya perspektif pandangan pasien yang terkena komplikasi diabetic retinopathy. Ternyata seperti itu. Jadi ada keluhan atau gambaran penglihatan yang mengganggu sekali. Nah, kalau kita bicara tentang perjalanan penyakitnya, tentu pada pasien diabetes yang gulanya tidak terkendali, ya jadi ada peningkatan kadar glukosa darah, itu terdapat kerusakan dari
pembuluh darahnya atau dari endotel pembuluh darah. Di sini ada hilangnya perisit ya, penebalan basement membran. Nah, ini menyebabkan adanya munculnya mikroaneurisma atau adanya benjolan di pembuluh darah tersebut. Nah, kadang benjolan ini sifatnya itu gampang bocor. Nah, sehingga adanya kebocoran atau adanya edema di situ, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya mengenai makular ya, dia bisa menyebabkan suatu gangguan penglihatan ya, moderate visual loss. Itu juga kalau misalnya mikroaneurisma pecah, maka bisa terjadi pendarahan atau retinal hemorrhage. Nah, pada tahap ini itu disebut dengan non-proliferatif diabetic retinopathy atau NPDR. Nah, ini dibagi menjadi yang ringan, sedang, dan berat. Untuk yang ringan masih gambarnya seperti ini. Namun kalau sudah terjadi iskemik, ya kita lihat di sini ya, sampai terjadi iskemik sehingga retina tersebut tidak mendapatkan perfusi pembuluh darah dengan optimal, maka bisa masuk ke moderate atau bahkan severe dari non-proliferatif diabetic retinopathy seperti itu. Nah, karena adanya iskemi, maka dia akan meningkatkan growth factor, jadi vascular endothelial growth factor. Di sini akan menyebabkan adanya peningkatan atau proliferasi dari pembuluh darah. Nah, tujuannya adalah supaya, karena kan perfusinya kurang, ya, maka kompensasinya adalah dengan meningkatkan pembuluh darah. Harapannya supaya bisa meningkatkan perfusi dari retina. Namun di sini, ya, kalau sudah ada proliferasi, sayangnya pembuluh darah yang baru terbentuk itu mudah pecah, sehingga kalau terjadi pecah bisa terjadi pendarahan dan itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan juga. Selain itu, pembuluh darah yang baru ini kadang munculnya tidak hanya di retina saja, tapi bisa di irisnya ya. Nah, sehingga terjadi glaukoma dan pada akhirnya bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Selain itu, pembuluh darah yang pecah tadi ya, misalnya diganti oleh jaringan fibrosis, maka dia bisa menemukan tarikan pada retina yang menyebabkan retinanya lepas. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan penglihatan juga. Nah, pada saat terjadi proliferasi dari pembuluh darah itu, maka dia masuk ke dalam istilahnya kategori dari proliferatif diabetic retinopathy. Jadi sudah bukan NPDR lagi, seperti itu. Nah, ini penanganan diabetic retinopathy dari sudut pandang internis ya. Jadi kita lihat kalau pasien tersebut ternyata ada diabetes, tanyakan dulu pernah diperiksa matanya atau tidak. Nah, kalau pernah diperiksa matanya, maka kita harus merujuk kembali ke dokter mata yang memeriksa tersebut untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. Tapi kalau tidak pernah, maka kita bisa bedakan pasien tersebut tipe berapa, tipe 1 atau tipe 2. Kalau pasiennya diabetes mellitus tipe 2 dan belum pernah melakukan pemeriksaan mata, maka otomatis yang pertama harus dilakukan adalah lakukan screening untuk komplikasi dari diabetic retinopathy ya. Jadi kita harus merujuk ke dokter spesialis mata untuk melakukan pemeriksaan mata. Tapi kalau pasien diabetes tipe 1 ya, kita lihat lagi, kalau diabetes tipe 1 yang usianya masih muda, kurang dari 10 tahun ya, maka mungkin belum perlu dilakukan screening untuk diabetic retinopathy. Tapi kalau sudah di atas 10 tahun ya, kemudian pasiennya hamil ya, jadi kalau hamil rujuk untuk pemeriksaan mata. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak hamil dan durasi terkena diabetesnya sudah lebih atau sama dengan 5 tahun, maka screening untuk pemeriksaan mata. Seperti itu. Ya, jadi ini hal-hal yang bisa saya sampaikan. Untuk masalah diagnosis dan tata laksana akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu. Terima kasih.